Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 16 Mei 2024 ya. Hari ini indeks mover bergerak bareng teman-teman ya. Seperti ini kondisi indeks ya. Seperti ini kondisi sektor-sektor. Secara umum banyak banget sektor pada bergerak naik. Dan juga naiknya indeks mover bareng-bareng ini teman-teman telah mendorong IHSG untuk lanjut naik seperti ini. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, hari ini adalah hari yang sempurna ya teman-teman. Walaupun IHSG-nya hari ini IHSG-nya nggak naik melewati 1% ya. Ya, seperti ini karena closingnya hanya 0,93%. Namun overall hari ini banyak banget saham yang naik ya, berbarengan seperti itu. Dan IHSG-nya positif sekali. Dari pagi open dari 7165 ya, open di sekitar 7180, sempat low sedikit. 7165 baru kemudian naik ya, melewati resistan kemarin 7193 dan sempat testing resistan 23,6 retracement di 7261. Closingnya sedikit di bawahnya ya teman-teman. Jadi untuk resistan dari IHSG masih di 23,6 retracement, masih di 7263. Nah, hari ini bagus banget ya. Kenapa? Karena hari ini secara serentak ya, indeks mover ini bergerak bareng. Kalau kemarin sering saya sampaikan, biasanya kalau saham Pak Prayogo naik, bankingnya turun. Kebalikannya kalau bankingnya turun, saham Pak Prayogo naik. Seperti itu ya. Hari ini bareng teman-teman. Hari ini bareng ya, walaupun tidak begitu ini ya. Ada yang naikannya akhirnya terkoreksi seperti BBRI, seperti itu membuat IHSG-nya juga closingnya turun. Namun hari ini overall bagus ya. Karena saham Pak Prayogo pesta pora lagi, yaitu brand 4%, tapi brand kan kemarin juga sudah sekitar seperti itu. BCA ikut bergerak, BNI bergerak ya, BRI bergerak. Bank Mandirinya tetap ya, nanti akan saya bahas. Kemudian ada Astra yang naik, kemarin XD dividend turun ya. Terus kemudian ini teman-teman, ini adalah saham yang ditunggu-tunggu, yaitu BRPT, sahamnya Pak Prayogo Pangestu juga. Saya punya banyak di sini teman-teman ya. Terus kemudian saham cuan Pak Prayogo juga bergerak. Jadi kalau kita lihat di sini 20 top market cap saham, kita bisa ngelihat yang pertama punya Pak Prayogo, nomor 3 juga Pak Prayogo, urutan ke-12 Pak Prayogo, dan 17 Pak Prayogo. Dan seperti ini teman-teman pergerakannya. Kalau kita lihat kemarin kan sempat saya sampaikan bahwa kemarin adalah hari ulang tahun Pak Prayogo Pangestu. Ini ada di sini ya. Di mana ya kemarin itu? Ada kok teman-teman. Ada ini Pak Prayogo Pangestu ultah tanggal 15 kemarin. Sahamnya berpesta pora, kira-kira begitu ya. Oke. Kita akan lihat dulu untuk kondisi regional ya teman-teman. Hari ini regional memang mendukung sekali ya. Mestakung, semesta mendukung. Dow Jones tadi malam plus 0,8, Nasdaq plus 1,4, dan untuk S&P 500 plus 1,17, untuk Nikkei plus, Hang Seng juga plus. Jadi perfect sekali untuk suatu pergerakan hari ini. Dan juga USD kurs ADR sekarang di sekitar di bawah 16.000 lagi ya, seperti itu. Baik, kita intip dulu untuk kondisi regional berdasarkan chart supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya teman-teman. Ini Dow Jones naik testing resistan ya, Nasdaq malah sudah tembus resistan, S&P 500 sudah tembus resistan, Hang Seng juga pada naik semuanya, kira-kira begitu.
Baik, kita akan update dulu untuk harga komoditi. Ini indeks komoditi per tanggal 13. Berarti ini udah lama nggak update. Ini kalau kemarin ada kecenderungan menuju support ya. Kita akan lihat updatean untuk harga-harga komoditas ya. Ini adalah tanggal 17-an ya, 16-an. Ini adalah crude oil masih di kisaran 78. Brent juga masih sama. Natural gas ada kenaikan, nanti teman-teman perhatikan saham-saham gas ya seperti Raja, Pegas itu masih pada di resistan semuanya. Batubara mengalami retracement, koreksi. Kemudian emas ya, harga emas masih tinggi. CPO masih terkoreksi di sekitaran supportnya ya, kalau jebol ini karena udah di support. Kemudian untuk timah masih melanjutkan kemarin ya, timah dan nikelnya masih pada tinggi. Oke, baik teman-teman, saya akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya. Baik, bahasan terkait saham saya akan lanjutkan dulu. Hari ini overall ya, untuk pergerakan dari sektor, hari ini serentak naik semua. Ini seperti ini, banyak banget pokoknya saham-saham yang hari ini naik. Oke, baik, yang pertama updatean untuk saham Pak Prayogo Pangestu. Brand, kalau boleh dibilang brand ya hanya testing resistan yang kemarin ya. Ya, brand ini sudah sering bergerak, udah lama bergerak dan sekarang pergerakannya mulai tipis. Kalau kita lihat kan dia memang perlu retracement. Sayangnya juga nggak terkoreksi-koreksi. Tetapi juga tidak turun ya, naiknya juga hanya sedikit ya. Brand sendiri saat ini dia masih net sell ya, ini saya update dulu. Net buy, dia masih net buy, masih kencang net buy-nya. Terus kemudian ketika naik ini, 2 hari ini volumenya juga cukup oke untuk di brand. Dan juga untuk buying side-nya masih ada ya, atau buyer yang dominan. Kita cek dulu nih di sini brand 62% buy at over. Jadi sepanjang hari pergerakan dari saham brand ini didominasi oleh buyer ya, buying side. Oke, baik, kemudian adalah TPIA. Dua saham yang sudah sebelumnya naik. TPIA masuk MSCI ya, teman-teman, kemarin. Masuk indeks global MSCI ya, kita baca sebentar. Sebuah perusahaan solusi kimia dan infrastruktur terkemuka di Indonesia dengan bangga mengumumkan masuk ke indeks standar global Morgan Stanley ya, untuk emerging market berdasarkan publikasi triwulanan di London tanggal 14 kemarin. Dalam siaran pers ini disebutkan tonggak penting untuk ini mencerminkan kinerja TPIA yang konsisten serta kapitalisasi pasar dan likuiditas yang kuat selaras dengan kriteria inklusi MSCI yang ketat ya. Biasanya masuk indeks dunia seperti itu, maka akses dari para MI internasional juga terbuka ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk TPIA kita lihat ya, memang ini sudah naik tinggi. Kita tinggal tunggu retracement aja ya, karena saham-saham ini sudah all time high ya. Saham-saham all time high itu the sky is the limit. Saya jadi ingat dulu sekitar tahun berapa ya. Pokoknya udah lama, 5 tahun yang lalu ketika saya servis di mobil di Honda. Saya ketemu orang yang pakai ThinkPad terus dia buka AMI broker gitu. Ya saya tahu dia sahamer di Balikpapan, saya dekatin dan saya langsung mengenalkan diri kalau saya juga trading saham. Yang bersangkutan tuh hanya trading satu saham teman-teman, yaitu TPIA. Jadi dia sadar bahwa TPIA ini dulu pergerakannya mungkin harganya udah tinggi dulu. Harganya udah tinggi, udah di atas 10 kalau nggak salah ya. Mungkin pernah stock split ya. Jadi dia belinya itu nyicil. Dia beli cicil, kalau koreksi cicil terus gitu sampai saya ikut tracking itu harganya juga masih naik terus. Dan saya yakin pasti dia juga masih pegang ini barang. Kenapa? Karena yang bersangkutan adalah bekerja di bidang petrochemical ya. Mungkin kalau bapaknya masih denger ya, ini aja lah, selamat karena
Beliau adalah orang yang selalu apa istilahnya, DCA ya, dollar cost averaging pada saham ini. Belinya pelan-pelan tapi beli terus seperti itu. Setiap minggu atau setiap setiap periode. Yang dalam sebulan tuh beberapa kali beli. TPIA saya masih ingat sahamnya. Oke, terus kemudian teman-teman yang kedua adalah BRPT. Ya, BRPT teman-teman hari ini akhirnya langsung ngamuk ya. Nah, saya jadi ingat ya BRPT itu ketika naik di fase ini saya agak-agak telat ya. Saya agak-agak telat tapi tidak ada cerita sebenarnya telat. Karena apa? Satu saham yang ada retracement begini ya, itu kita bisa memanfaatkan ketika dia lepas dari konsolidasi terus kemudian breakout. Terus kemudian di siklus yang kedua saya nggak mau ketinggalan sehingga saya bisa ikut menikmati TPIA BRPT ketika dia naik ya sampai sekitaran 1.800-an sekian gitu. Saya sifatnya memang trading tapi dalam jumlah yang besar sehingga cukup signifikan. Nah, kemudian ini turun ya, turun dalam dan ini adalah fase yang sangat membosankan bagi BRPT. Dan hari ini sudah dilibas semuanya. Nah, kita lihat apakah akan terjadi perulangan seperti besok. Nah, kemarin diperhatikan naiknya hanya 3 hari, ini baru naik sehari, apakah nanti 3 hari ke depan dia akan naik? Beberapa orang bilang BRPT ini sifatnya adalah tradingan. Oke, nggak apa-apa, apapun itu. Untuk 2 hari ini untuk BRPT asingnya masuk ya teman-teman. Dan kenaikan hari ini didorong oleh volume yang sangat besar sekali di BRPT. Kita akan cek intraday-nya dari BRPT. Oke, seperti ini. Dominasi buyer di BRPT hari ini itu 59% buying side ya. 59% buying side. Yang beli ada AK dan BK di BRPT. Baik, kemudian saham Pak Prayogo yang kedua juga ikut bergerak ya hari ini, Cuan. Sama ikut bergerak juga. Nah, Cuan hari ini baru breakout dari resisten yang saya coret-coret kemarin. Jadi di kemarin-kemarin saya sampaikan bahwa untuk Cuan ini dia harus bisa keluar dari 8.000 dan hari ini keluar dari 8.000. Supportnya di sekitar 8.000-an teman-teman. Untuk resistannya nanti ada di sekitar 50 retracementnya di sekitar 9.100. Untuk Cuan kita akan cek dulu naik dengan volume. Saat ini dia naik dengan volume, namun sayangnya asingnya net sell ya. Memang dia masih didominasi oleh asing yang net sell di Cuan. Kita akan lihat dominasi buyernya ternyata imbang ya antara buyer seller 50-50, tidak ada yang signifikan di Cuan. Baik, kemudian berikutnya Petrosi juga luar biasa teman-teman. Hari ini sudah 2 hari dia breakout ya. Udah hari ini 2 hari breakout. Di weekly-nya dia bagus banget ini pergerakannya. Ini juga saya bahas dari bawah ya teman-teman, nggak sehari 2 hari. Dan ini juga kebetulan karena ada akuisisi dari Cuan ya teman-teman. Oke, kemudian untuk Petrosi kita lihat hari ini hasilnya net buy. Kenaikan 2 hari saham Petrosi ini ketika naik didorong volume. Jadi memang kenaikannya adalah valid untuk Petrosi. Kita akan lihat intraday-nya dari Petrosi, dari saham Petrosi teman-teman. Seperti ini masih imbang antara buyer sellernya ya, 49 buying side versus 51 selling side. Jadi tidak ada yang signifikan di antara buyer sellernya di Petrosi. Bahkan hari ini untuk saham Pak Prayogo, Gosco Plantation teman-teman ini juga ikut bergerak ya. Saya hari ini ikut BRPT ya dan juga Gosco Plantation. Tapi Gosco Plantation saya hanya trading ya teman-teman karena per sore udah saya closing. Jadi ya mungkin kita lihat aja apakah mungkin seperti ini. Saya nggak tahu. Ya kita lihat aja besok. Yang pasti saya nggak mungkin bisa trading semuanya. Jadi salah satu harus saya lepas ya karena BRPT ARA saya tahan dan sedangkan untuk Gosco Plantation saya take profit di sekitar berapa ya? Sekitar 118 atau berapa ya teman-teman? Sekitar 117 atau berapa gitu. Itu saya take profit karena ya nggak bisa pegang banyak, masuk semuanya saham Pak Prayogo seperti itu karena Gosco Plantation saya sifatnya hanya trading aja ya teman-teman. Walaupun hari ini juga ada kenaikan volume di Gosco Plantation.
Oke, baik. Kemudian ini beberapa saham perbankan ya, teman-teman. Perbankan kita cek dulu, ini sifatnya updatean ya. Nah, bagi teman-teman yang ngikutin channel saya yang satunya yaitu Trader Lawas, saya udah bikin video ya di sini. Ini adalah video di channel Trader Lawas nih. Saya udah ngebahas 2 video. Yang pertama when to buy, yang judul di bawah ini when to buy saham yang bagus di saat yang tepat. Jadi video yang bawah ini teman-teman, ini adalah lanjutan dari Jawin yang bawah. Jawin dulu sektor saham ini, kalau di bawah ini bercerita tentang saham banking yang turun dalam, dijual asing terus, dan ketika saya mencoba beli ternyata harus cuan tipis, saya beli lagi, saya harus cut loss, dan saya buyback dari bawah lagi, seperti itu. Beberapa kali memang sudah menunjukkan tanda-tanda mau naik seperti itu ya. Makanya saya bikin video yang when to buy saham bagus di saat yang tepat. Nah, karena di jelang sore saya lihat ada kondisi seperti signal beli yang sudah terkonfirmasi dengan indikator, maka saya bahas di video berikutnya, yaitu apakah sekarang saatnya ngebeli saham ini. Jadi teman-teman silahkan buka itu ya, karena itu lebih lengkap bahasannya. Kalau sore ini sifatnya saya hanya menambahkan data asing ya. Jadi bagi yang belum lihat, langsung aja ke ini ya, ke channel Trader Lawas. Ini channel saya juga. Bagi yang belum subscribe silahkan langsung ke situ. Jadi bahasan sore ini untuk saham-saham perbankan, ini sifatnya hanya tambahan aja teman-teman. Yang pertama BBRI. BBRI hari ini sayang banget ya teman-teman. Tadi per saya bikin video itu dia masih open aja di 4960 ya. Tapi closingnya ya nggak bagus. Kenapa? Karena ketika closing, ini saham mendekati closing adalah ketika saham-saham Pak Prayogo, BRPT, Ghost Plantation, dan lain-lain itu sedang pada ke kanan. Jadi sepertinya ya biasalah, loncat-loncatan dari saham-saham yang banking pada loncat ke saham-saham Pak Prayogo. Apalagi BRPT ini kan lama tertekannya ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah BBRI, kita cek dulu. BBRI. Oke, BBRI teman-teman bisa ngelihat tekanan jual terjadi ketika 1-2 jam sebelum marketnya turun. BBRI, BMRI juga terjadi tekanan jual ketika 2 jam menjelang market turun. Kemudian BBNI sih masih bagus ya. BBNI masih bagus. Oke, nah ini juga ada tekanan jual tapi masih bagus. Ini terjadi ketika bersamaan dengan saham Pak Prayogo bergerak ke kanan, ini BRPT. Nah teman-teman lihat BRPT itu sekitar 2 jam sebelum tutup mulai bergerak ke kanan ya. Kalau brand ini kan enggak, karena brand dari kemarin kan sudah tinggi. Jadi BRPT terutama BRPT itu karena memang sebelumnya sudah tinggi, terutama ini yang kalau saya lihat teman-teman ya. Jadi sepertinya memang ada kekhawatiran memegang saham perbankan sehingga menjelang closing pada buang. Ini wajar karena sebelum-sebelumnya asing di banking ini jualannya khas gitu loh. Di bawah naik dijual, di bawah naik dijual. Memang seperti itu khas dari jualannya asing. Baik, saya akan updatekan dulu untuk data asingnya ya teman-teman. Data asingnya kita cek dulu. Pertama ya BBRI. BBRI ternyata asingnya masih jualan. Ya, BMRI, BBNI. BBNI asingnya udah mulai masuk dan tebel. Nah, teman-teman catat ya, BBNI. Kemudian BBCA asingnya mulai masuk, BMRI asingnya masih jualan ya, jadi masih galau seperti itu. BNGA asingnya masih jualan tapi kecil ya. Nah, dari ketiga atau berapa tadi saham perbankan ini teman-teman, sebenarnya sudah ada tanda-tanda pembalikan ya. Pembalikan ini di video tadi udah saya jelaskan lebih detail ya, tapi di sini sifatnya saya hanya mengulang bahwa dengan menggunakan indikator yang lebih confirm ya, sifatnya indikator itu kan confirm karena dia lambat ya, menunggu konfirmasi. Itu kita bisa ngelihat bahwa di BBRI, teman-teman, di sini sudah terjadi MACD histogram di atas 0 ya.
MACD histogram di atas 0 itu apa? Ya artinya dia sudah mengarah ke atas. Oke, sebentar. Saya geser dulu, dia udah mengarah ke atas. Di video yang tadi udah saya bahas bahwa masuk pertama di BRI itu sekitar di sini atau di sini atau di sini ya. Agak telat memang. Ya, tapi konfirmasi penambahannya di sini atau di sini atau di sini. Jadi kalau teman-teman memberi 2 kali average, tentu harganya masih di bawah. Sayangnya hari ini BRI turun. Memang kalau kita lihat dari indikator momentum ya, dia masih di bawah 0. Artinya belum begitu serius. Tapi kalau mau nunggu confirm ya udah telat. Ya, seperti itu. Kalau nunggu konfirmasi dari indikator tuh udah telat. Tapi kalau mau naked tanpa indikator atau nekat ya, seperti itu mungkin teman-teman bisa lepasin indikator aja, nggak pakai indikator, langsung beli pakai candle. Itu saya bahas di video tersebut ya. Kemudian sekilas BBNI ini lebih bagus ya. Ini lebih bagus karena histogramnya udah di atas 0 dan bagus walaupun momentumnya juga belum di atas 0 ya. Tapi teman-teman lihat nih, ini saham udah paling ngacir ya untuk sahamnya dan juga asingnya paling banyak naik ya. Sedangkan BBCA kita lihat momentumnya juga lemah ya. Lemah itu artinya pergerakannya tetap di situ aja ya. Ini kita lihat kenaikan momentumnya juga kecil ya. BBCA, kemudian BMRI juga masih belum ya. Jadi itu aja update-nya untuk saham perbankan. Jadi asing masih, kesimpulannya bahwa tekanan jual asing untuk saham-saham perbankan ini masih ada ya. Terus kemudian memang beberapa sudah rebound dari dasar. Bagi teman-teman yang mau berani spekulatif buy udah sekitar 2-3 hari yang lalu belinya. Nah tinggal nunggu konfirmasi dari indikator ya. Seperti itu kalau mau nambah dengan menggunakan indikator. Dan karena kondisi seperti ini, yaitu asing yang kadang masih suka ngeprank, masih suka ternyata net sell seperti itu, saya kadang lebih suka di saham ini adalah trading. Di BRI pun saya sifatnya masih trading ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya ini adalah saham-saham yang mengalami koreksi atau tekanan jual ya. Ini adalah saham-saham yang mengalami koreksi atau tekanan jual. Baik, yang pertama adalah Excel. Ini udah 3 hari ya, udah 3 candle daily dia mengalami tekanan jual. Dan ini coretan kemarin ya teman-teman. Ini saya bikin kemarin bahwasanya ketika dia ngebreak dari 38, ya hari ini closing di bawah 38, targetnya ke 61. Silakan dicatat aja karena Excel ini sering banget begitu. Bahkan kemarin di berapa ya, di sekitar 2000 ini saya notice ini 2000 menarik gitu dan dia sudah kembali ke 2700. Perulangannya cukup enak ya. Jadi ngebreak dari 2430 target langsung ke 2300 untuk Excel. Hari ini turun dengan volume, jadi kemungkinan turunnya masih kuat. Asingnya juga masih masuk sebenarnya, asingnya masih masuk. Apakah mungkin karena pada terpesona sama saham-sahamnya Pak Prayogo seperti itu ya. Baik, kita cek dulu untuk intraday-nya dari Excel ya. Intraday Excel hari ini masih selling side sih, masih jualan ya, 61% sell at bid atau jualan. Baik, kemudian SSIA ya, ini juga saham yang terkoreksi juga karena kemarin-kemarin kan sudah naik. SSIA mengalami koreksi, oke. Ini juga kenaikannya jauh dan saya akan coba gambarkan trend base dari sini tidak bisa ya. Kalau kita gambar dari sini, oke bisa. Jadi dari situ saya akan gambarkan supportnya dari SSIA. Ya, supportnya nanti SSIA teman-teman ini agak jauh di sekitar 1080 ya, 1080. Support pertama ya, kemudian support kedua dia ada di sekitar 975. Itu aja dulu. Kemudian untuk SSIA sudah sejak sekitar 7 Mei ini asingnya jualan ya di SSIA. Kita lihat intraday-nya dari SSIA. Ini dominasi jualan memang ya, 71%. Sell at bid atau buang kiri ya, 71%. Baik, kemudian Elsa teman-teman ya. Elsa kita cek asingnya 4 hari ini masih masuk di Elsa. Nah, Elsa juga mengalami koreksi setelah sampai resistan ya. Setelah sampai resistan dia koreksi 460 resistan koreksi.
Nah, supportnya di berapa Pak? Sebenarnya supportnya ya sama aja karena pergerakannya dia di situ-situ aja. Oke, langsung. Supportnya dia pas di 430 hari ini. Kalau dia misalkan closing di 430 di bawah ini ya, maka targetnya ke 411. Ini saya gambar sekarang untuk catatan besok ya. Oke, untuk Elsa langsung kita cek saja intraday-nya dari saham Elsa. Ya ini juga masih mode jualan ya teman-teman, 70% buang kiri, 70% buang kiri di Elsa. Baik, kemudian Akra breakdown support ya. Akra saya bahas kemarin juga, ini breakdown support hari ini ternyata koreksi dia break dari 50 dari 38 retracement ya, target ke 361,8 ya. Hari ini 50 retracement nggak mampu menahan. Jadi resistance support berikutnya 1532 di 61,8 retracement untuk Akra ya. Akra memang tekanan jualnya juga meningkat nih sejak sekitar 25 April. Tekanan jualnya di Akra ini meningkat. Kita lihat intraday di Akra. Ya seperti ini, 62% sell at bid, jadi memang terasa jualannya di Akra ini teman-teman. Oke, baik, kemudian saham-saham yang ketemu resistan ya, atau kemudian retracement begitu. Ini masih sama sih kayak tadi juga, tapi sudah baru-baru aja ya. Kita cek Adaro retracement ya teman-teman. Adaro mengalami retracement atau koreksi. Baik, kita akan cari supportnya ya teman-teman. Support Adaro di 2820, kemudian 2722 untuk Adaro. Nah, Adaro teman-teman hari ini asingnya banyak masuk ya. Hari ini asingnya banyak masuk di Adaro, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini untuk intraday-nya 59% sell at bid, masih dominasi yang jualan teman-teman di Adaro. Baik, kemudian ESA ya, ESA ini kemarin ada yang nanya, Pak ESA bagaimana? ESA pelan-pelan ya, naiknya pelan-pelan. Oke, kita gambarkan dulu untuk ESA. Agak error ini teman-teman ya. Oke, sebentar. Semoga nggak error. Ya. ESA ya retracement pelan-pelan teman-teman. Kalau saya begini nggak sabar sih. Biasa pegang saham Pak Prayogo ya, naik-naik turun-turun gitu. Ini ya berada di area-area resistan, retracement sedikit, mungkin di gambaran sini lebih jelas. Ya memang karena dia long downtrend, ada resistan nanti sekitar 830 ya, hampir-hampir begitu. Oke, kemudian untuk ESA hari ini asingnya net buy, tapi memang masih net buy net sell. Oke, baik, kemudian kita cek ya, saham berikutnya adalah saham Pegas. Kita cek dulu. Oke, Pegas weekly ketemu resistan di sekitar 1533 ya, masih ketemu resistan di situ. Jadi Pegas memang di area sekarang ini adalah resistan 1530-an, ini resistan weekly teman-teman. Memang jadi berat ya. Tapi untuk pergerakan dari saham Pegas sendiri ini asingnya masih masuk terus ya. Di saham Pegas ini asingnya masih masuk terus. Oke, kita lihat sedikit dominan 53% buy at over atau hajar kanan. Kemudian kita cek saham ERA. ERA ini hasilnya masih jualan. ERA sepertinya termasuk mau breakout resistan. Trend channel, ya trend channel bisa. Nah ini teman-teman, ini adalah saham ERA ya. Oke, ini saham ERA. Ini ada satu trend channel, ada resistan di kisaran 413. Kemudian updatean untuk Java teman-teman, hari ini lanjut naik lagi ya. Oke, sudah sampai di MA200 weekly, berarti bagus banget ya, MA200 weekly aja sudah disamperin. Nah, oke, kita lihat. Resistan berikutnya adalah 1500 dan target resistan di 1640 teman-teman. Kalau kita lihat weekly, ini saham bagus banget pergerakannya ya, Java. Juga untuk asingnya juga solid masuk terus. Teman-teman bisa lingkarin untuk saham Java karena on track ya saat ini.
Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Hari ini bagus banget ya, semesta mendukung ya, indeks luar bagus, naik, rupiahnya di bawah 16.000. Kemudian secara umum saham-saham pada serentak naik, dimeriahkan juga oleh saham-saham banking, saham-saham Pak Prayogo yang lain pun juga pada bergerak. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.